benar, tidak akurat. Harus berdasarkan minimum 2 alat bukti yang sah. 2 alat bukti yang sah itu contohnya ada saksi, ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk. Keterangan terdakwa nggak ada ya. Nah, karena belum terdakwa. Lalu dari bukti-bukti saksi tadi, saksi itu harus bukan saksi asal-asalan. Contohnya oke, saksi, tapi kalau saksi tidak menunjukkan dia pelakunya atau saksi itu tidak ada kaitan antara satu dengan lain, walaupun ada satu saksi, ini nggak cukup, ya. Tidak, kualitas saksinya tidak bisa diterima oleh hakim. Lalu ada surat, surat ini tidak ada aslinya, fotokopi gitu ya. Berarti tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, sebagai bukti surat. Berarti kurang cukup 2 alat bukti. Nah, kalau kurang cukup 2 alat bukti, hakim pra-peradilan tunggal ini biasanya menyatakan tidak cukup alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Sehingga penetapan tersangkanya dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, artinya apa? Artinya dia harus dibebaskan dan direhabilitasi. Nanti di suatu ketika, contohnya, ternyata ada lagi alat bukti yang cukup. Nanti bisa lagi ditetapkan jadi tersangka lagi begitu. Jadi bukan berarti setelah dia nanti dinyatakan penetapan tersangkanya tidak sah, nggak bisa lagi ditetapkan tersangka. Bukan begitu, bisa. Asalkan berikutnya lagi nanti dengan sprindik baru ditetapkan tersangka dengan bukti tambahan atau bukti baru lagi bisa. Jadi bukan akhir dari suatu penetapan tersangka, bukan. Bisa berulang-ulang begitu Mbak Asri. Jadi walaupun nanti sudah ditetapkan tersangka, ditolak lagi, bisa lagi. Ada kejadian seperti itu, beberapa kasus berulang-ulang diajukan pra-peradilan tetapi ditetapkan lagi tersangka. Sepanjang bisa memang dibuktikan 2 alat bukti yang cukup tadi begitu Mbak Asri. Artinya memang ini kembali lagi ke scientific evidence begitu yang menjadi kunci untuk kemudian bisa, apakah ini harus pertimbangan hakim begitu untuk kemudian mengabulkan ataupun juga tidak mengabulkan permohonan gugatan dari Peggy Setiawan. Lalu katakanlah sidang pra-peradilan ini sudah berlangsung. Ya. Lalu dampaknya ini seperti apa? Khususnya untuk para terpidana mungkin yang berkaitan dengan kasus ini yang sudah menjalani vonis? Iya, Itu seperti apa? saya kira mereka bisa melakukan PK ya, peninjauan kembali. Walaupun apakah saya nggak tahu persis apakah sudah mengajukan, kemarin katanya ada sebagian mengajukan gerasi. Tapi kalau gerasi kan mereka ngakui perbuatannya, nggak bisa lagi kan begitu ya. Tapi kalau mereka merasa terintimidasi atau diintimidasi untuk mengaku pada saat mereka melakukan tindak pidana, saya harus dibuktikan juga apa benar nggak mereka diintimidasi atau terintimidasi waktu mereka. Kalau benar ya tentu itu menjadi alasan PK sebagai novum ya, sebagai novum untuk membalikkan keadaan. Tapi kalau terkait dengan Peggy Setiawan ini tentu dia berbeda ya dengan yang 8 tadi gitu. Dia ini yang tadinya DPO 3 orang, tapi 2 dianggap tidak perlu dicari lagi. Ini juga pertanyaan besar, kenapa dari 3 orang yang DPO cuma 1 yang 2 malah nggak di apa-apain gitu, dianggap sudah dinyatakan tidak ada kan agak lucu juga. Nah, jadi inilah nanti dalam konteks putusan ini sebenarnya ada pengaruh tapi tidak begitu besar terhadap 8 seperti ini. Kalau yang ini jelas-jelas ingin membuktikan bahwa DPO yang dulu itu ini orangnya begitu ingin berkatakan, tapi sangat hati-hati, jangan sampai Polri, sebenarnya begini ya, ini kita bicara tentang hari ini kan 1 Juli ini hari Bayangkara begitu ya, Polri, ini sedang diuji ini Polri. Sebenarnya Polri ini harus memiliki SDM yang cukup dalam scientific investigation, ya crime investigation. Dia harus dididik benar-benar, karena jangan memandang korban ini dari level, mohon maaf ya, dari level bawah, sehingga gampang lah nanti gini-gini kita gini. Jangan begitu. Semua tindak pidana apapun yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan, itu nggak bisa lagi kita bicara tentang kamu ngaku, kalau nggak ngaku saya strum. Nah, nggak bisa lagi begitu. Kita semua sudah sadar terhadap hukum. Harus profesional begitu ya. Jadi dari awal sudah harus scientific crime investigation harus diterapkan. Makanya perlu fasilitas ya dan SDM yang cukup bagi Bayangkara kita ini untuk bisa membuktikan pelaku yang benar-benar sebagai pelaku dari teknologi yang ada. Kita harus memanfaatkan teknologi. Negara-negara lain, Singapura, Malaysia, semua mereka sudah melakukan itu. Jangan sampai kita menghukum orang yang tidak bersalah.
itu resikonya ya besar sekali gitu lah. Jadi jangan sampai kita dengan teknologi yang kita miliki kemungkinan salah itu kecil. Karena teknologi ya kemungkinan. Jadi dengan Hari Bayangkara ini sebenarnya ini sebagai suatu koreksi lah ya bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk memperlengkapi diri baik secara fasilitas dan SDM. Kalau ada suatu tindak pidana terkait dengan pembunuhan, penganiayaan seperti ini, yang diutamakan itu adalah scientific crime investigation, bukan memaksa orang untuk mengaku atau menyetrum kayak zaman-zaman dulu gitu ya. Jangan-jangan nanti kita salah ya dalam menerapkan itu. Ya, itu sih konsepnya yang benar. Iya, artinya memang ini menarik sekali di tanggal 1 Juli ini, di hari di mana sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini bertepatan juga dengan hari ulang tahun Polri ya ke-78. Artinya juga kita akan melihat bagaimana kemudian profesionalitas dari Polri dalam melakukan penyidikan, salah satunya juga dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Nah, saat ini kita pantau situasi terkini di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, di mana saat ini sidang sudah segera dimulai, begitu sudah ada tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat yang hadir, kemudian juga tentu saja tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan sebagai pemohon atau yang menggugat di sini sudah hadir juga. Tadi kita lihat bersama juga ada kehadiran dari keluarga Peggy Setiawan, ayah Peggy Setiawan, dan nantinya ini sidang akan dipimpin oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Beberapa saat lagi, saudara, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait statusnya sebagai tersangka ini akan segera dimulai. Kita lanjut kembali, Prof, tadi bahas soal profesionalitas dari Polri. Artinya kan kalau sudah seperti ini, sudah ada kemudian keraguan-keraguan, tidak hanya keraguan tapi disertai juga bukti-bukti begitu yang diklaim oleh kuasa hukum Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ini apakah penyidik yang saat itu melakukan penyidikan di tahun 2016 silam, ini apakah ada sebuah manipulasi yang dilakukan begitu atau seperti apa Anda melihat? Ya, tentu kalau kita lihat dalam proses penyidikan, kan konsepnya kan penyidikan. Beberapa informasi kemarin kan menyatakan mereka menduga ini cuma kecelakaan lalu lintas begitu kan, sehingga menurut mereka ini hanya boleh diselidiki dengan lantas gitu. Tapi ternyata ternyata di kemudian hari ini bukan kecelakaan lalu lintas, tapi ini ternyata ada unsur pembunuhan, ya, ada unsur pengeroyokan yang dilakukan bersama-sama. Nah, lantas baru dilakukan investigasi yang benar-benar terkait dengan pembunuhan itu sendiri. Jadi apapun itu menurut saya, dugaan itu apa laka lantas, itu pun crime investigation-nya juga harus jalan. Justru ya laka lantas itu crime investigation-nya harus jalan. Supaya apa? Karena yang paling penting dalam crime investigation yang pernah saya pelajari, korbannya itu harus diidentifikasi sejak awal. Kapan dia mati, bagaimana dia mati, benda apa yang melekat di dalam tubuh kematiannya itu, milik siapa benda tersebut, itu semuanya harus paripurna begitu. Kalau sudah tahu itu, ke belakangnya sudah enak. Karena kesalahan dari awal ini, maka ke belakangnya agak berat begitu. Baik Prof. Artinya scientific crime investigation yang lagi-lagi ditekankan memang harus dibuktikan. Benar, Mbak Sibra. Dan kita akan bersama melihat bagaimana situasi terkini di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Baik ya, kuasa pemohon hadir lengkap ya, lengkap ini dua-duanya. Ya, lengkap ya. Ini dari Polda juga udah siap ini. Silakan surat kuasanya diajukan ke persidangan. Ada berapa orang totalnya? 15 ya. Oke. Ya. ID-nya ya. 15 orang.
Oke, ada tanggapan dari pemohon terkait dengan surat kuasa? Silakan. Recording in progress. Oke, surat Prof, kuasa ini dari- situasi terkini ini lagi menunjukkan data kah atau dokumen atau seperti apa biasanya prosedur dalam sidang? Ya, gini Mbak Asri. Jadi dalam proses peradilan ini pertama sekali harus memeriksa legalitas para pihak. Ya, legalitas para pihak. Dalam hal ini legalitas dari termohon, yaitu Polda Jawa Barat. Nah, Polda Jawa Barat ini kan kemarin tidak hadir. Kalau dari legalitas dari pemohon tentu sudah diperiksa sebelumnya pada sidang pertama. Pada sidang kedua ini lalu diperiksalah legalitas dari termohon ini. Ini yang sedang diperiksa dilakukan sekarang. Oke, artinya ini mengonfirmasi legalitas dari termohon dalam hal ini adalah Polda Jawa Barat ya, tim kuasa hukum Polda Jawa Barat. Iya. Nah, pelaksanaan ini kan diwakili oleh Biro Hukum. Biro Hukum dari Polda Jawa Barat. Nah, apakah Biro Hukum ini mendapatkan surat perintah dari Kapolda untuk mewakili Polda Jawa Barat untuk mengikuti jalannya persidangan ini, dan siapa saja nama-nama yang ada dalam surat kuasa tersebut untuk bisa mewakili mereka dalam persidangan hari ini begitu. Baik. Lalu biasanya proses pra-peradilan ini tuh seperti apa biasanya? Ya, jadi setelah ini nanti setelah diperiksa, karena pra-peradilan ini berbeda. Ini sistem acara cepat, waktunya cuma 7 hari. Harus sudah diputus dari sidang pertama. Jadi setiap hari ada sidang. Oke. Setiap hari ada sidang, begitu. Baik, kita akan kembali ke Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat. Sepertinya sidang ini sudah akan dimulai. Yang akan dipimpin langsung oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Baik ya, sekarang udah lengkap semuanya, baik dari pemohon maupun termohon. Kita langsung kepada pembacaan permohonan pra-peradilan. Silakan kepada pemohon untuk membacakannya. Mohon izin majelis, mohon izin yang mulia, Ya. bahwa kami membacakan ini. Sebentar ya, mohon pengunjung sidang untuk tenang biar kita bisa menyimak dengan jelas ya apa yang disampaikan oleh pemohon. Silakan. Mohon izin kami membacakan permohonan kami ini secara bergantian, yang mulia. Ya, silakan. Terima kasih. Boleh. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dalam kesempatan ini, izinkan kami tim pengacara Peggy Setiawan untuk membacakan permohonan pra-peradilan ini secara lengkap agar dapat diketahui oleh kita semua maupun publik, baik yang ada di dalam gedung peradilan ini atau